Hey ho Pop Gengs! Musim penghujan adalah musim bertelurnya ular-ular. Mereka akan mencari tempat yang lembab dan gelap, seperti di bawah timbunan daun kering, kayu yang lapuk, atau lubang-lubang tanah. Mereka menyebar dan kadang terlihat di sekitar wilayah pemukiman. Ada loh video yang menunjukkan pasangan yang menangkap kobra dengan anakannya di pekarangan rumah mereka. Hampir di semua lubang-lubang yang lembab, sampai dikumpulkan hampir penuh seember. Geli banget. Nah, tidak diterima ya memang, manusia malah ingin mengenyahkan segera dari dunia fana ini. Makanya banyak dijual bebas produk jebakan ular di Tokped atau toko-toko online. Tapi daripada beli, kamu bisa kok memanfaatkan alat dan perlengkapan yang gampang ditemui. Untuk referensi, kamu bisa melihat jebakan ular sederhana paling kreatif berikut ini. Nah, selama ini kita hanya taunya gunting itu dipakai untuk menggunting kertas atau kain kan? Alat ini sih paling sering ditemui di rumah. Hampir semua orang memilikinya, tapi mungkin baru tahu kalau ternyata bisa juga digunakan untuk menjebak ular. Caranya? Oke, kamu sediakan dulu guntingnya, karet gelang, ranting lunak atau bambu tipis, dan beberapa potong kayu kecil. Lalu kita mulai membuat jebakannya. Bagian pertama adalah bagian gunting. Letakkan gunting terbuka menganga ke atas. Untuk memastikannya tidak jatuh, kamu bisa mengaitkan pegangan gunting di besi bengkok yang ditanam di tanah. Kemudian, masukkan karet gelang di antara pegangan gunting. Lalu, pelintir kayu di lubang karet gelang tersebut. Oke, simpan dulu ya, kita buat bagian kedua. Bagian kedua ini adalah terowongan tempat ular nantinya lewat. Terowongan ini berada di depan gunting yang menganga tadi. Bisa dibuat dari ranting lunak, bambu tipis, atau apa aja yang bisa melengkung. Kemudian, bagian ketiganya adalah tali jerat dan pelontar. Ikatlah sepotong kayu kecil di bagian tengah tali. Biarkan salah satu ujung tali lebih panjang untuk membuat simpul jerat. Nah, sekarang mari kita rakit. Ujung tali jerat diikat di kayu karet gelang tadi nih. Lalu arahkan ke terowongan. Sandarkan satu kayu lagi di potongan kecil kayu yang ada di bagian tengah tali tadi. Dan simpul jeratnya disimpan melingkar di terowongan. Jadi nih, ketika ada ular melalui terowongan tersebut, kayu akan terlontar dan jerat akan mengikat kepala ular. Nah, untuk memastikan ular melalui terowongan tanpa belok sana-sini, umpan disimpan di sebelah terowongan. Dan buatkan pagar memanjang menuju umpan. Silahkan dicoba ya. Tapi jika kamu susah nyari umpan, kamu bisa mendatangi lubang ularnya langsung. Tapi nggak disarankan ya untuk fobia ular. Nah, letakkan jebakan yang dibuat dengan cara yang sama ya. Bedanya tidak menggunakan terowongan, hanya gapura mini aja dilengkungkan di depan lubang. Lalu tunggu sampai ular tadi keluar. Next, kalau nggak ada gunting, kardus pun jadi. Dan lebih simpel lagi nih Pop Gengs. Kamu hanya perlu menyediakan kardus bekas, tali, dan potongan-potongan kayu kecil. Oke, mari kita mulai membuat jebakannya. Pertama, buatlah semacam pintu di kardus yang bisa terbuka dan tertutup. Kemudian di bagian sampingnya, buat juga semacam jendela. Dengan cara melubanginya dan pasang kayu-kayu kecil sebanyak 4 batang. Kamu bisa kok menggantinya dengan tusuk sate kalau ada di dapur. Setelah itu, buatlah lubang di bagian atas pintu. Masukkan karet di lubang tersebut, lalu tarik ke arah kayu jendela. Jadinya pintu ini bisa tertutup rapat. Nah, ini nih bagian yang penting. Buatlah lubang di ujung pintu dan di bagian samping kardus. Dari lubang pintu ke bagian samping, masukkan tali dan tarik agar terbuka. Ikat kayu kecil di bagian ujung tali, lalu simpan kayu kecil itu di kayu yang telah ditancapkan di bagian dalam pintu. Agar tidak terlepas,
Tahan dengan kayu atau tusuk sate yang ditelentangkan. Bagian ini nantilah yang akan disentuh oleh ular. Lalu melepaskan tali tadi dan pintu akan tertutup. Nah, untuk mancing si ular, kamu tinggal simpan umpan di dalam kardus. Tunggu saja sampai ada yang kepancing. Masih berbahan kardus, jebakan yang satu ini agak berbeda. Pertama ya, buatlah 3 lubang di kardus. 2 lubang dibuat dengan ukuran yang sama, kemudian taruh sejumlah kayu di masing-masing lubang. Lubang ketiga adalah tempat pipa. Ujung pipa yang berada di bagian dalam kardus telah dibuatkan penutup yang bisa terbuka tutup. Jadi, saat ularnya kepancing dengan umpan yang disimpan di dalam kardus, ia akan melalui lubang pipa tadi, tapi udah nggak bisa keluar. Dengan prinsip kerja yang sama, ada cara yang lebih gampang lagi nih. Cuman perlu jaring-jaring atau benda apapun yang berlubang-lubang. Nah, cara membuat jebakannya juga mudah. Buatlah lubang di tanah dan taruh telur di lubang tersebut untuk jadi umpan. Lalu tutup lubangnya dengan jaring. Kemudian buatlah semacam pintu masuk, tapi susah dilalui ular saat ingin keluar. Ya, bisa dari gelas plastik yang pantatnya dilubangi, tapi dibuat mengerucut. Simpan gelas ini di bagian tengah jaring dan tunggu korbannya terjebak. Tapi jika tidak punya jaring-jaring atau semacamnya, jangan dipaksakan ya. Kamu bisa memanfaatkan ember plastik bekas cat kok. Penutup embernya itu kamu lubangi seperti ini. Simpan dulu embernya karena kamu harus membuat lubang di tanah yang ukurannya cocok untuk membenamkan si ember sampai ke ujung. Setelah embernya udah tertanam, masukkan umpan dan tutup. Tinggalin aja, biarkan jebakanmu bekerja sendiri. Selanjutnya adalah jebakan yang menggunakan kaleng minuman. Jadi di sini kamu sediakan 5 kaleng minuman, lebih dan kurangnya sih terserah kamu aja. Kaleng tersebut kamu lubangi di kedua ujungnya, lalu eratkan satu sama lain kalengnya di papan menggunakan plester. Oke, sudah? Nah, kita lanjut. Di sisa bagian papannya pasang beberapa besi mata gergaji sesuai jumlah kalengnya. Kemudian letakkan di tanah. Lalu, lengkungkan semua besi ke arah lubang kaleng tadi, menggunakan tali dan kayu. Sedangkan ujung tali yang diletakkan di lubang seberang dibuat simpul jerat. Setelah itu, taruh umpan di masing-masing kaleng. Selesai deh, kamu bisa menunggu di rumah sambil rebahan, ngopi atau nonton. Balik-balik, udah ada ular yang terjerat sama kreativitas kamu.